Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Setiap Rabu jam 8 malam, kali ini bersama saya, Valencia Fani, yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. 1 jam ke depan, kita akan berbincang mengenai buku Setenang Pepohonan, Selembut Rerumputan, karya Gede Prama. Penulis kali ini seorang pelayan kedamaian, mulai belajar kedamaian sejak kecil dengan bimbingan guru simbolik di sebuah desa di Bali Utara. Pengalaman masa kecil ini kemudian diperkaya dengan sekolah ke Inggris, Prancis, kemudian beliau berkarir di dunia korporasi di Jakarta, serta perjumpaan pribadi beliau dengan guru spiritual di dunia. Hasilnya, tidak sedikit jiwa yang sudah dilayani dan dibimbing untuk memasuki gerbang kedamaian. Wow, luar biasa sekali profil beliau ya. Sekilas mengenai buku yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti besi tua yang berkarat tanpa diapa-apakan, pasti tenggelam ke dasar lautan. Penderitaan juga serupa. Bila manusia hanya mengeluh serta tidak melakukan apa-apa, maka penderitaan akan membawa manusia tenggelam di alam bawah, binatang, setan, neraka, setelah kematiannya. Tapi bila besi tua itu dihaluskan dan diolah menjadi kapal laut, ia tidak hanya membuat manusia batal tenggelam, tapi juga bisa menjadi kendaraan untuk pergi ke tempat yang jauh. Demikian pula meditasi yang dianjurkan pada buku ini. Besi tua penderitaan diolah melalui ketenangan samatha, dibentuk dengan pandangan terang vipassana, dan dihaluskan dengan praktek kasih sayang. Kita akan membahas lebih jauh mengenai buku ini bersama narasumber kita pada malam hari ini. Baik, beliau narasumber kita adalah Ibu Lilis Juliati, pemerhati pendidikan dan aktif melakukan pelayanan di berbagai wihara sebagai Dharma Duta. Mari kita undang beliau bersama kita. Semoga sudah bergabung. Sembari kita menunggu narasumber kita untuk hadir, saya akan memberikan sedikit informasi kepada sahabat Karania. Sahabat Karania dapat membeli buku yang kita bincangkan pada malam hari ini dengan diskon 30%. Pada akhir acara saya akan beritahukan lebih jauh. Mari kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Ya, Ibu Lilis, apakah sudah bisa join? Oke, kita masih menunggu. Baik, sembari menunggu Ibu Lilis. Sahabat Karania, selama perbincangan berlangsung dengan narasumber kita, sahabat bisa memberikan pertanyaan di kolom komen atau agar lebih mudah di kolom yang ada tanda tanyanya itu. Selamat malam Ibu Lilis. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam juga sahabat Karania semua. Terima kasih Fani. Terima kasih sudah bisa diundang, sudah boleh kita meminta waktunya Bu Lilis untuk berbincang, membedah buku Setenang Pepohonan, Selembut Rerumputan ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh penerbit Karania sehingga ya kita bisa bincang-bincang berbagi tentang apa yang saya rasakan setelah membaca buku ini ya tentunya. Baik. Saya mau kasih informasi satu lagi ya Bu Lilis untuk sahabat Karania. Baik. Jadi ada 3 penanya yang akan kami pilih dengan pertanyaan yang paling menarik. Nanti bisa mendapatkan hadiah buku ini gratis. Jadi silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komen maupun kolom pertanyaan question sebelah kanan. Itu nanti kita akan bacakan dan kita tanyakan gini dengan narasumber kita. Baik.
Kita sudah tidak sabar untuk membahas bukunya pada malam hari ini. Kita langsung saja ya, Bu Lilis ya. Ya, Yang bikin silakan. penasaran itu adalah judulnya, Bu Lilis. Ini apa yang ingin sebenarnya dibahas atau makna dari setenang pepohonan, selembut rerumputan? Silakan. Ya, jadi tadi seperti di pengantar juga sudah Fani katakan bahwa Pak Gede Prama ini mengajak kita ya untuk bisa mengubah penderitaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi dengan judul buku Setenang Pepohonan dan Selembut Rerumputan, Pak Gede Prama itu ingin mengajak kita menciptakan satu rumah untuk batin kita ya, di mana kita merasa nyaman, merasa tenang begitu, dengan mengumpamakannya seperti sebatang pohon yang sangat rindang, yang sangat tenang, menyejukkan, dan juga dengan rumput-rumput yang begitu lembut ya, yang diibaratkan rumput itu meskipun sering diinjak-injak begitu katanya, tetap bisa bangun kembali dan tetap lembut begitu, tidak melawan atau tidak menentang. Jadi ini yang menjadi inti utama dari buku ini, bagaimana kita bisa menciptakan atau melatih diri ya agar batin kita itu bisa setenang pepohonan, jadi tenang dalam setiap kondisi katanya. Kemudian lembut dalam setiap tindakan. Jadi rerumputan ini diibaratkan dengan tindakan, karena kedua hal ini sangat saling berhubungan, karena tindakan kita itu katanya merupakan cerminan dari batin kita ya, yang ada di pikiran kita. Jadi itu mungkin pengantarnya ya. Oke, betul sekali. Tapi sering banget ya kita tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan begitu ya, Bu Lilis. Berarti itu kita belum bisa membenahi Betul. yang di dalam ini. Justru memang buku ini kan tujuannya mengajak kita, karena kalau saya baca buku ini sangat praktikal ya, sangat praktis ya. Karena di setiap bagian dari ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama tentang kesembuhan, kedua tentang kedamaian, dan masing-masing bagian itu terdiri dari subbagian lagi ya, masing-masing topik untuk lebih menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita bisa latih, kita bisa lalui, dan dari setiap topik itu ada renungan-renungannya gitu. Nah, renungan ini mungkin yang bisa menjadi semacam manual ya untuk kita ya, panduan bagaimana kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin kalau kita ikuti apa yang disarankan di buku ini, mestinya ya setenang pepohonan dan selembut rerumputan itu mungkin bisa terwujud begitu. Betul. Banyak sekali cerita-cerita dan renungan-renungan berdasarkan apa yang biasa kita temui begitu ya, khususnya bagi penulis ini begitu ya, yang beliau temukan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kemudian ketika kita membuka pada pembuka di bab ini, di bagian pintu depan gitu ya, ada kalimat yang menarik. Tidak perlu takut, penderitaan hanya undangan untuk memasuki gerbang spiritualitas yang mendalam. Asal membekali diri dengan ketenangan dan kelembutan, semua masalah bisa diolah menjadi berkah spiritual. Jadi apa yang sebenarnya luar dibuka, biasa. dibahas di pembukaan ini, Bu Lilis? Jadi memang kita kan semua pasti pernah mengalami penderitaan ya dalam kehidupan kita, dan katanya bukan hanya dalam kehidupan ini ya, justru itu yang membuat kadang-kadang kita itu spontan mengambil keputusan-keputusan yang mungkin kurang terampil ya, yang akibatnya belum tentu menyelesaikan masalah kita, malah menambah masalah. Itu karena kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada di dalam batin kita sejak masa tak berawal ya, sejak kehidupan kita yang sudah tak terhitung jumlahnya. Jadi dengan kita bisa melatih keheningan, mungkin kita bisa mengambil jeda sejenak untuk melihat
situasi apa adanya. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang kita tidak sempat lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena begitu hiruk pikuknya ya kesibukan kita. Jadi kita seperti tergulung ya di dalam masalah sehari-hari. Jadi kita tidak bisa melihat lagi apakah memang yang kita lakukan atau keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah sebetulnya keputusan yang memang kita ingin lakukan begitu. Jadi Pak Gede Prama ini mengajak kita untuk bisa melihat kembali fenomena apa adanya. Karena itu memang bab yang paling menarik kalau di sini saya lihat kalau dari bagian 1 itu tentang mengakhiri penderitaan. Ya, beliau memberikan tips dan memang beliau memberi contoh-contoh yang sangat aktual ya dari pengalaman beliau sendiri berkecimpung waktu masih di dunia nyata, dunia bisnis lah begitu ya, dengan pengalaman beliau setelah betul-betul menjadi pelayan kedamaian, membantu orang menemukan kedamaian dalam hidupnya. Baik, Bu Lilis membahas sedikit mengenai ada hal yang menarik sebenarnya di bagian pertama, kesembuhan, membuka pintu kehidupan. Sebenarnya dari cerita itu apa yang Bu Lilis anggap ini nih menarik dapatkan nih, gitu ya. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa kita itu perlu membuka pintu kehidupan agar kehidupan kita maksudnya menjadi lancar ya, banyak pintu terbuka, kita bisa punya banyak opsi, banyak pilihan. Kalau kita melakukan pelayanan ya, melakukan segala sesuatu itu dengan kejujuran ya, kemudian dengan rasa hormat dan yang paling penting itu dengan penuh senyuman. Jadi katanya sejak bangun pagi itu kita sambutlah pagi itu dengan senyuman sehingga dunia pun tersenyum kepada kita sehingga apa-apa bisa dimudahkan begitu. Kemudian kalau dengan pelayanan tentunya kita jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bagaimana kita juga melakukan hal-hal yang bisa menambah kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Dan kita lakukannya dengan jujur, dengan tulus apa adanya, mungkin tanpa ada niat-niat lain untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu yang bisa menjamin kehidupan itu akan me-welcome kita juga gitu dengan hal-hal yang positif, yang baik kalau kita membuka pintu kehidupan. Gitu. Oke. Jadi di cerita, jadi sebelumnya ada ceritanya dulu ya kalau di buku ini ya Bu Lilis ya. Jadi dia dia menemukan satu peristiwa gitu kan di kehidupan dia sehari-hari. Iya, jadi sekarang di corporate sudah berubah. Misalnya kalau kita datang ke bank ya, kemudian customer service-nya, kemudian security-nya sudah sangat ramah ya. Kan kalau dulu kan tidak begitu. Jadi itu kalau menurut beliau pertanda baik bahwa dunia bisnis pun tidak hanya fokus untuk bisnis tapi juga fokus bagaimana membuat suasana menjadi lebih kondusif dan positif ya. Memang cerita-cerita itu untuk setiap topik itu selalu ada ya latar belakang ceritanya. Cuma saya tidak hafal semua, yang saya ambil intisarinya begitu. Supaya kita nanti pada saat membaca itu bisa menarik makna atau pesan yang ingin disampaikan tuh apa begitu supaya dapat gitu, karena semua kata-katanya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau kita baca secara pelan-pelan, secara sungguh-sungguh, itu semua itu maknanya dalam begitu. Jadi buku ini benar-benar luar biasa ya. Kalau ini saya sangat-sangat menyukai baca berulang-ulang, itu nggak bosen begitu. Selalu dapat sesuatu yang baru. Iya. Dan yang funny amaze adalah dari hanya peristiwa membuka pintu saja, maknanya itu seperti tadi gitu ya Bu Lilis ya. Betul. Jadi filsafat di baliknya itu yang kadang-kadang kita sendiri mungkin tidak menyadari ya, tapi Guru Ji Gede Prama ini betul-betul bisa melihat begitu esensinya. Nah ini mungkin yang kita mesti belajar lebih banyak ya, lebih peka melihat kejadian atau pengalaman-pengalaman atau peristiwa, supaya kita bisa menangkap pesan-pesan apa yang bisa memperkaya spiritualitas kita gitu. Betul.
Kemudian hal yang menarik berikutnya ada pada cerita mengakhiri penderitaan. Apa esensi yang ingin dibagikan di subbab ini, Bu Lilis? Ya, jadi untuk mengakhiri penderitaan itu kalau menurut Pak Gede Prama itu kita itu harus melatih diri agar diri kita itu bisa seluas ruang. Seluas ruang ini yang nanti ujungnya itu seluas angkasa ya, yang tanpa batas, yang tak terhingga. Kalau yang saya tangkap itu kita itu jadi tidak membatasi diri hanya ke diri kita sendiri, perhatian kita, tapi ke semua begitu. Jadi di sini dengan kita bisa memperluas teritori kita gitu, jangan hanya saya, tapi menjadi kita ya. Jadi saya dan kamu sama pentingnya gitu ya. Kebahagiaan kamu, kepentingan kamu juga menjadi kepentingan saya. Itu akan bisa membuat kita itu tidak merasakan penderitaan meskipun mungkin masalah itu ada dalam hidup kita. Gitu. Ya, jadi melatih kesadaran kita, ya, kesadaran bahwa melihat segala fenomena itu apa adanya, kemudian melatih kesabaran kita, mau memeluk penderitaan, tidak menentang, tidak melawan, tidak menolak. Jadi kalau nanti ada rasa marah, sedih, rasa takut, itu bukan disingkirkan, gitu, bukan dihilangkan, tapi dirangkul, dikelola. Bagaimana rasa-rasa itu bisa membuat kita menjadi lebih empati, bisa merasakan penderitaan orang lain sehingga pola pikir dan pandangan kita menjadi lebih luas. Dan tentunya kita mengembangkan juga, kalau kita mengembangkan kepedulian tentunya tidak lepas dari welas asih ya. Welas asih, kalau kita penuh dengan welas asih, mengembangkan compassion, tentunya kita akan terhindar dari kekerasan. Nah, tanpa kekerasan inilah yang menjadi cita-cita ya dari Pak Gede Prama mungkin, karena beliau mengatakan bahwa kalau masyarakat kita masih menyukai kekerasan, itu artinya ada sesuatu yang salah di situ. Jadi kita ini masih sakit gitu. Kita ini seperti orang sakit kalau kita menyenangi kekerasan. Jadi kalau kita bisa sudah melakukan segala sesuatu baik melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan, tanpa kekerasan dalam bentuk apapun, itulah yang disebut dengan keberhasilan kita menciptakan ketenangan dan kedamaian. Jadi mengakhiri penderita itu kuncinya di situ katanya. Luar biasa sekali. Itulah kenapa seseorang itu bisa benar-benar welas asih, karena tidak membeda-bedakan antara aku dan kamu, kepentinganku, kepentinganmu gitu ya, Bu Lilis ya. Betul. Karena kita ini semua kan saling terkait ya. Mungkin dari pengalaman situasi pandemi ini kan kita bisa merasakan sekarang. Yang tadinya rasanya jauh, sepertinya itu tidak akan sampai ke kita, ternyata semua itu kan saling terhubung dan akhirnya ya terkena dampaknya semua. Nah, ini salah satu bukti yang paling nyata ya tentang bahwa tidak ada yang independen di dunia ini. Kita ini saling terhubung. Jadi kalau kita tidak mau saling mendukung untuk maju bersama, untuk sejahtera bersama, ya pasti akan selalu ada konflik, ada masalah, makin banyak masalah. Meskipun itu orang menganggap sebagai sesuatu yang utopia ya, itu nggak mungkin terwujud. Tapi kita harus yakini bahwa kita berusaha ke arah sana. Soal hasilnya itu kan tergantung juga dari yang disebut karma kolektif juga ya, karma bersama begitu. Apakah kita bisa membangun komunitas yang mempunyai cita-cita yang sama sehingga kita bisa bersinergi ya, membangun masyarakat yang damai dan tenang, yang bisa bersama-sama bukan mengakhiri sih sebetulnya. Penderitaan sih tidak bisa diakhiri. Penderitaan itu akan selalu ada. Tapi kitanya yang tidak terdampak oleh penderitaan. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita tidak akan terlalu mengeluh karena kita tahu sakit itu merupakan satu hal yang alami. Kalau ada orang menghina kita, kita juga tidak akan marah berlebihan karena kita tahu orang itu mungkin sedang menderita di dalam batinnya sehingga
menganggap bahwa kekerasan atau penghinaan yang dia lakukan itu bisa membahagiakan dia atau memuaskan hatinya gitu. Jadi disinilah pentingnya kita mempunyai pandangan yang tepat ya. Jadi bukan soal benar salah ya, tapi apakah yang kita lakukan atau pandangan kita itu membawa dampak positif atau membawa dampak negatif. Itu yang lebih perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalnya membawa dampak positif tentu kita perlu kembangkan. Kalau dampak negatif ya perlu kita hindari, jangan sampai terulang kembali begitu. Wow. Yang Fanny highlight sebenarnya adalah apa yang kita lakukan itu kan berdampak kepada orang lain nih ya Bu Lilis ya. Betul. Ketika pandemi ini kita benar-benar terasa sekali ketika kita keluar sembarangan, nah kita berdampak pada orang lain. Betul. Orang lain pun terkena dari kita begitu ya, saling mempengaruhi. Yeah. Jadi ketidakpedulian kita itu sebenarnya adalah bagian dari masalah besar yang kita buat sendiri juga. Betul. Nah inilah mungkin yang perlu kita lebih saling mengingatkan begitu ya. Karena kadang-kadang kan kita juga tidak menyadari ya, niat kita baik, tapi ternyata kok hasilnya barangkali bisa ada yang negatif juga gitu. Jadi memang semua kan yang pertama tentu didasari dari niatnya dulu ya. Kalau udah niatnya baik, caranya baik, kita harapkan hasilnya baik begitu. Tapi semua terpulang lagi kepada faktor-faktor yang lainnya karena yang terjadi itu kan banyak faktor di luar kendali kita. Ya, faktor-faktor pendukung yang muncul itu kan banyak yang di luar kendali kita. Jadi tentu kita makanya harus selalu tenang dalam setiap keadaan itu, maksudnya jangan sampai kita mengambil keputusan yang keliru, bereaksi tanpa dipikir dulu sehingga mungkin yang kita lakukan itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah begitu. Mungkin inti utamanya di situ ya, bagaimana kita bisa melatih diri supaya tetap tenang, batin kita tidak mudah terguncang sehingga kita bisa berpikir jernih untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam situasi itu gitu. Terbaik dalam arti dampak negatifnya yang paling minimal gitu. Karena yang ideal kan, yang sempurna kan sulit sekali ya. Tapi paling tidak kita meminimalkan dampak negatif gitu. Oke. Pada bagian bab berikutnya, di bagian kedua itu disebut bab bagian kedua. Kedamaian. Yang pertama itu kan kesembuhan ya. Iya, betul. Apa yang menarik dari subbab indah apa adanya ini, Ibu Lilis? Ya, ini saya sangat terkesan dengan subbab ini, indah apa adanya. Jadi di sini dikatakan bahwa kebahagiaan itu sebetulnya tidak menambah apa-apa katanya. Kemudian kesedihan juga tidak mengurangkan apa-apa katanya. Jadi ya itu kejadian saja gitu. Nah kalau kita betul-betul bisa memahami makna dari ini, jadi pada saat kebahagiaan datang kita menikmati, kita tentu saja senang ya, tapi kita juga memahami bahwa kebahagiaan ini tidak bisa selamanya ya kita nikmati gitu. Nah, semua itu akan berlalu. Kemudian ketika kesedihan datang, sebetulnya ya kesedihan itu juga satu hal yang alami. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan bijak ya, tidak terlalu terbawa melihat apa yang kita bisa lakukan. Ini sudah terjadi. Apa yang kita bisa lakukan? Bisakah kita lakukan sesuatu untuk mengatasinya? Kalau tidak bisa ya sudah, berarti ya kita harus menjalaninya begitu. Tapi kalau kita bisa lakukan sesuatu, ya kita lakukan sesuatu. Jadi kalau kita bersikap seperti itu tidak akan terlalu membuat batin kita menjadi terluka dan tidak muncul cerita-cerita baru yang menambah situasi menjadi makin rumit begitu. Ya, jadi indah apa adanya tuh maksudnya ya hidup kita ini memang udah sempurna apa adanya seperti sekarang ini ya, karena kita tahu bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah kan hasil dari apa yang sudah
pernah dilakukan di masa yang lampau. Hmm. Ya, jadi ya kita harus sudah terima, ini hasil dari yang sudah kita pikirkan, ucapkan, ya lakukan. Nah, kalau kita tidak puas dengan keadaan yang sekarang, berarti kan kita harus mengadakan atau melakukan perubahan. Kalau kita tetap melakukan hal yang sama, ya hasilnya seperti yang ini, yang sekarang sudah kita nikmati. Kalau kita ingin lebih baik, berarti ada hal-hal baru yang lebih baik, yang membutuhkan komitmen kita mungkin ya, yang lebih dari apa yang kita lakukan, atau kita harus mengubah, barangkali ya, mengubah cara kita melewatkan atau melakukan aktivitas sehari-hari kita, sehingga apa yang kita harapkan nanti yang lebih baik itu bisa terwujud. Kalau tidak, ya berarti kita harus bisa menerima indah apa adanya. Jadi itu yang akan mengurangi penderitaan kita kalau kita bisa seperti itu. Iya kan? Wow. Misalnya kita yang terutama lah kalau dalam keluarga ya, misalnya pada saat anak perlu pergi sekolah jauh gitu. Itu kan pasti banyak ya kekhawatiran dan sebagainya. Ya, itu memang bagian dari kehidupan. Justru kita harus lihat sisinya, anak kita ini punya kesempatan untuk bisa berkembang gitu dibandingkan dengan kalau dia tidak mengejar cita-citanya misalnya. Jadi itu tergantung sudut pandang kita. Makanya paradigma kita ya, pola pikir kita itu sangat penting. Nah, ini yang Pak Gede Prama ingin kita berlatih melihat satu kejadian atau satu peristiwa itu dari sisi yang berbeda. Untuk bisa membuat batin kita betul-betul menjadi ya setenang kolam yang tenang lah begitu ya. Kalau misalnya di laut gitu bukannya di permukaan tapi di laut yang dalam gitu. Biarlah kejadian-kejadian yang datang dan pergi itu hanya seperti ombak saja, tapi laut dalamnya tidak terguncang. Atau beliau juga ada mengumpamakan seperti angkasa ya. Angkasa itu tetap seperti itu. Kesedihan, kesenangan itu seperti awan-awan yang lewat saja katanya, datang dan pergi. Ya, jadi itu perumpamaan yang melekat ya, mudah diingat. Jadi kalau pas kita lagi gimana, ingat perumpamaan itu mungkin bisa meredakan ya kegundahan di dalam hati kita. Luar biasa memang bukunya. Wow. Saya sangat merekomendasikan ini. Iya. Ketika Bu Lilis tadi bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan itu, jadi dimanapun kita berada, ya, kita melihat langit, kita ingat perumpamaan ini, begitu. Betul. Jadi beliau itu pakai ya pohon, rumput, langit, kemudian binatang-binatang juga gitu sebagai itu untuk memudahkan. Jadi seperti beliau mengatakan itu bel kesadaran ya. Alam itu sebetulnya sudah memberikan banyak untuk menyadarkan kita, supaya kitanya aja yang kadang-kadang kurang peka katanya, kurang sensitif. Jadi nggak ngeh gitu ya. Nah, beliau mengajak kita untuk lebih peka gitu. Oke. Setiap alam itu memberikan dharmanya masing-masing begitu ya Bu Lilis. Betul. Ya seperti misal matahari, ya sama ya. Menyinari siapapun nggak pilih-pilih. Pohon bekerja 24 jam katanya kan, bekerja terus. Hasilnya, buahnya, daunnya, semua untuk yang lain. Ya kan? Dan kita kan memang memanfaatkan itu semua. Jadi karena kita ini sebetulnya bisa hidup, bisa ada ini karena dari alam, kita harus lebih mendekatkan diri dengan alam kalau memang kita ingin bisa selaras ya dengan alam. Dan kalau kita selaras, itu pasti nanti kita akan memperoleh ketenangan. Karena sebetulnya ketenangan itu sendiri kan, kalau kita belajar ini dari ilmu fisika ya, ilmu sebagainya, ini di dunia ini kan tidak ada yang diam. Iya kan? Semuanya serba bergerak kan. Jadi kalau kita ingin benar-benar hening dengan tenang, itu betul-betul hal yang tidak mudah ya. Jadi memang membutuhkan latihan gitu. Tapi sekali kita bisa memperoleh ke sana, hidup kita pasti akan terasa beda sekali gitu ya. Lebih enak dijalani begitu. Jangan melawan ya,
jangan melawan alam gitu ya, Betul, kaidahnya kan selalu berubah. betul, betul. Oke. Jadi memang ada katanya ada keliru pandang ya, belakangan ini orang menganggap ingin menguasai alam, menguasai semesta. Yes. Rasanya terbalik kali ya. Kita yang dikuasai oleh semesta karena kehidupan kita ini kan bersumber dari alam. Cuma kan biasanya kita hanya mengambil tanpa pernah bersyukur ya, tanpa pernah berterima kasih. Nah, yang saya dengar ini kan sekarang di mana pada saat orang membutuhkan oksigen dan tabung oksigen sangat sulit, barulah orang mulai menghargai ya kemampuan kita untuk bernafas secara baik dengan oksigen yang gratis begitu ya, yang selama ini mungkin kurang ya kita syukuri begitu. Makanya kalau misalnya orang mau berlatih melalui meditasi pernapasan, itu sebetulnya untuk mengingatkan kita ya, bahwa kita itu perlu bersyukur, bahwa kita sudah memperoleh dari alam segalanya ini dengan cuma-cuma gitu. Yang penting kita mau tidak memanfaatkannya juga untuk kebaikan. Kita kan sudah menerima begitu banyak kebaikan ya, dari alam maupun dari orang-orang yang mendukung kehidupan kita. Tapi biasanya kan kita tidak memikirkan atau tidak mempedulikan ke sana. Kita anggap ya itu memang udah seharusnya begitu gitu ya. Sudah take it for granted gitu. Padahal sesungguhnya kita bisa ada seperti ini itu kan karena jasa banyak orang. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk seakan-akan membalas budi lah, meskipun budi itu sebetulnya tidak bisa dibalas ya. Tapi paling tidak untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita gitu. Ini yang Pak Gede Prama tuh ingin kita itu lebih peka ke sana gitu. Jadi hidup kita itu nanti beda katanya kalau kita mempunyai sikap seperti itu terhadap kehidupan. Betul. Kalau kita punya sikap seperti itu, kita tidak mungkin secara serampangan gitu ya mengambil. Betul, kita mungkin sudah tidak ingin menyakiti. Tidak ingin menyakiti siapapun, karena kita selalu ingin berterima kasih kepada semua orang, semua makhluk itu. Betul. Yang sudah ada kontribusi ya terhadap keberadaan kita, kondisi kita yang sekarang. Karena beliau juga mengatakan, kita semua tahu orang itu ingin bahagia katanya. Tapi kenapa masih banyak orang melakukan hal-hal yang membuatnya tidak bahagia? Nah, itu kan yang aneh gitu. Iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kan kita bisa lihat ya. Kita tidak ingin disakiti, tapi kok kita masih suka menyakiti ya gitu. Betul nggak? Kan kalau logikanya jangan lakukan apa yang kita tidak ingin orang lakukan terhadap kita lakukan terhadap orang lain, iya kan? Atau positifnya, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, iya kan? Kita ingin diperlakukan dengan baik, ya disayangi, diperhatikan, dihormati, gitu ya, diperlakukan dengan lembut. Nah, kita memperlakukan orang lain seperti itu enggak, gitu. Kalau enggak, ya kenapa gitu? Kok kita ingin diperlakukan seperti itu, tapi kita tidak memperlakukan orang seperti itu? Mungkin sederhananya seperti itu kan? Ya, karena itu beliau menganggap kuncinya itu ya harus tenang dan harus lembut. Kalau ingin mengakhiri penderitaan, kalau tidak itu pasti kebencian akan berbalas terus begitu. Tidak bisa diputus mata rantainya. Dan di buku ini banyak sekali diberikan tips-tips begitu ya, caranya untuk menghadapi. Betul. Bagaimana kita ketika marah, ada juga bab tentang kemarahan. Ya, betul. Karena marah itu katanya udah jadi bakat semua orang ya. Bahkan anak kecil pun nggak diajari marah udah bisa gitu ya, apalagi yang dewasa yang lebih mudah tersinggung katanya. Jadi kalau beliau mengatakan sebetulnya baraknya, bibit kemarahan itu sudah ada di dalam batin kita. Yang orang lakukan terhadap kita itu seperti angin aja yang meniup gitu. Jadi kalau kita membiarkan angin itu mengobarkan bara yang ada di dalam batin kita, ya yang menderita sebetulnya siapa? Katanya.
kan diri kita sendiri. Nah, bagaimana bisa nggak bara ini kita rangkul, kita lindungi supaya jangan ketiup-tiup angin sampai lama-lama ya baranya itu udah reda gitu. Nah, itulah yang beliau sarankan gitu. Jadi jangan menyalahkan orang lain sehingga kita merasa berhak marah gitu. Ya kan kita kadang-kadang merasa berhak ya. Dia yang salah gitu. Jadi dia berhak dimarahi gitu. Ini yang membuat dunia menjadi banyak konflik terus katanya. Semoga ya kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita gitu. Dan ini juga salah satu penyakit juga ya Bu Lilis. Kadang-kadang kita bisa sabar dengan orang lain, sama keluarga terdekat sendiri malah jadi marah gitu. Jadi mudah untuk mengeluarkan Nah, emosi. kenapa itu? Nah, ini mungkin itu harus yang baca buku ini mesti ya. Barangkali betul kita lebih merenungkan. Jadi beliau memang menyarankannya pertama itu kita belajar dulu. Belajar itu maksudnya untuk mengubah mindset kita ya, pola pikir kita, cara berpikir kita. Karena kalau cara berpikirnya keliru ya sudah repot semua ya. Nah, jadi belajar itu untuk seakan-akan memetakan. Seperti kita jadi punya peta nih. Jadi kita sekarang mau kemana gitu kan, tahu arahnya gitu ya. Setelah itu belajar merenung, merefleksikan. Karena itu beliau melengkapi dengan refleksi-refleksi. Nah, setelah kita bisa memahami lebih dalam melalui refleksi, baru dimeditasikan. Nah, meditasi itu kalau di istilah beliau itu sebetulnya mengubah kebiasaan berpikir kita. Meditasi itu maksudnya mengubah kebiasaan berpikir kita supaya jangan autopilot gitu. Selama ini kan kita spontan-spontan aja. Udah punya nih polanya. Kalau orang begini, saya harus begini. Orang begini, saya harus begini. Iya kan? Dan itu yang akan membuat kita terus ada di dalam lingkaran masalah gitu. Karena kita tidak berusaha memutus tadi ya. Siklusnya itu tidak diputus. Jadi berputar terus. Nah, beliau menyarankan, dan yang sangat menarik lagi dari bagian kedua itu bagaimana beliau mengatakan bahwa Borobudur itu merupakan representasi dari kelembutan yang diusung atau disarankan ya sebagai nilai luhur dari leluhur kita. Itu sangat luar biasa. Jadi kita di Indonesia ini sebetulnya sangat-sangat beruntung dengan adanya Borobudur yang bisa kita jadikan tempat untuk belajar. Karena Borobudur di dunia ini kan tidak ada duplikatnya ya, tidak ada duanya. Yeah. Belum pernah ada yang lain yang sama seperti Borobudur. Bagaimana kitab suci itu diukir dalam bentuk dinding-dinding relief, di mana orang yang tidak bisa membaca sekalipun bisa belajar. Kan luar biasa ya, dan itu sudah lebih dari 1000 tahun ya, sehingga kita bisa sekarang ini mempelajari lagi, menggali. Jadi beliau mengatakan bahwa Borobudur itu adalah monumen kelembutan. Jadi kalau kita mau belajar kelembutan, yang contoh-contohnya itu akan banyak sekali di Borobudur. Bagaimana kita menghindari kekerasan, menambah kebajikan gitu. Jadi buku ini betul-betul sangat-sangat inspiratif ya. Wow. Kalau dari pendapat pribadi saya begitu. Oke. Dan Ibu tadi sekaligus menyinggung tentang bab agak terakhir ini ya, monumen kelembutan. Iya. Betul. Jadi itu membahas tentang Borobudur dan relief. Contoh-contoh ya, di Borobudur itu ada contoh-contoh pelayanan ya, bagaimana orang peduli kepada kepentingan yang lain, mau mengorbankan diri bahkan ya kan, kalau dari kisah-kisah Awadana itu ya. Kemudian bagaimana timbunan-timbunan kebajikan dari kehidupan yang lampau itu bisa dirasakan hasilnya di kehidupan selanjutnya. Itu yang mungkin akan bisa memotivasi kita bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang sekarang, yang kita sudah sangat beruntung ya,
kita miliki dengan kemampuan untuk bisa mengenal ajaran Buddha, ya, bisa mengenal ajaran kebenaran. Bagaimana seperti tadi yang Pak Gede Prama sampaikan, jangan sampai kehidupan yang sangat berharga ini tidak kita manfaatkan, sehingga di kelahiran yang berikutnya kita jatuh ke alam-alam rendah, begitu. Kan sayang sekali gitu ya. Jadi penderitaan itu ya jadi besi tua, jadi besi berkarat yang menarik kita ke dasar lautan, begitu. Tapi bisakah kesulitan yang kita hadapi ini kita olah menjadi alat untuk kita malah bisa mencapai pantai seberang gitu ya. Dipakai sebagai kapal, betul. Termasuk tubuh kita ini juga sebagai alat untuk kita bisa berlatih, karena tanpa tubuh ini kan nggak bisa. Iya, betul. Kita sudah tahu yang di alam-alam yang bukan alam manusia itu kan kalau mau berlatih kan sangat sulit. Tapi ya begitulah, kita kan seringnya terjebak dalam kesibukan sehari-hari sehingga prioritas untuk latihan itu tidak terlalu kita utamakan, ya, tidak diprioritaskan lah gitu. Bukan prioritas utama gitu. Padahal ini kan sangat penting karena kan kita tidak tahu ya berapa lama waktu yang tersisa untuk kita bisa berlatih terus gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin ini semacam wake up call juga untuk kita. Buku ini tuh sebagai wake up call gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Kalau tidak mulai dari diri kita, masa kita berharap orang lain, ya udah kita yang udah tahu, kita mulailah gitu. Ya. Betul. Baik. Ini waktunya saya masih berapa lama ini ngobrol enak, nggak taunya nanti waktunya habis. Sebenarnya mungkin waktu nanti kita sudah tidak banyak. Cuma Fani masih memberikan kesempatan kepada sahabat Karania untuk bertanya kepada narasumber kita pada kali ini mengenai buku ini. Jadi kalian bisa tanya apa aja yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti pertanyaan yang paling menarik yang masuk akan kita pilih dan akan dikirimkan buku ini secara gratis ke rumah Anda. Jadi Fani tungguin pertanyaannya karena waktu kita sebenarnya sudah tidak begitu banyak lagi gitu. Jadi tapi masih bisa sedikit menjawab pertanyaan sahabat Karania ini. Jadi kita tungguin dulu pertanyaan dari sahabat Karania. Dan Fani mau ulas fitur-fitur di buku ini ya, Bu Lilis ya. Jadi kalau lihat buku ini itu banyak sekali quotes-quotes ya. Jadi ketika kita membaca di setiap subbabnya itu banyak sekali quotes-quotes yang menjadi intisari juga, esensi ya dari apa yang dibahas di setiap topik yang diceritakan gitu. Kemudian setelah di akhir cerita itu ada bahan renungan. Iya. Betul ya. Itu membantu sekali itu. Ada bahan renungan yang kita bisa refleksikan itu sendiri gitu. Seperti jadi untuk pendalaman itu bahan renungan ya. Itu untuk pendalaman, untuk pendalaman dari esensi pesan yang ingin disampaikan di setiap subbagian itu gitu. Jadi ketika ada subbab tentang kemarahan, kemudian bahan renungannya adalah hal-hal yang kalau seperti ini gimana, kalau seperti ini gimana. Nah, itu silakan dibaca sendiri bagi teman-teman. Banyak sekali ya, biar jadi ini ya. Banyak sekali ini bahan renungannya di setiap subbab. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan yang masuk dari saudara Sandi Lenandi. Ibu Lilis, bagaimana bila niat kita baik tetapi menghasilkan feedback yang tidak menyenangkan hati kita? Nah, itu gimana Bu Lilis? Kita baik, tapi kok kita dapatnya nggak baik, terus malah kita jadi sakit hati sendiri gitu. Sakit hati sendiri ya. Gimana Bu Lilis? Ini yang memang disampaikan bahwa kalau kita berbuat kebajikan, itu kita juga harus belajar melepas ya. Melepas artinya
kita tidak mengharapkan nanti hasilnya seperti apa, apakah nanti orang puji kita, orang celak kita gitu. Yang penting kita yang mengukur sendiri, yang kita lakukan ini betul-betul niatnya bajik atau tidak, caranya bajik atau tidak, kemudian manfaatnya ada atau tidak, ya kan, untuk orang yang untuk lingkungan ataupun untuk diri kita gitu. Kalau syarat-syarat itu dari sudut pandang kita sudah terpenuhi, apapun yang orang sampaikan itulah yang harus dianggap sebagai masukan yang membangun, yang konstruktif. Jadi kitanya jangan sakit hati. Jadi kalau saya berniat baik, orang tidak menganggap itu baik, di mana kelirunya? Apakah mungkin ada komunikasi misalnya ya yang kurang pas, ataukah ada cara saya yang barangkali kurang berkenan? Kadang-kadang kan kalau beda budaya itu juga tanggapan orang bisa berbeda. Jadi kita jangan langsung sakit hati dulu gitu, ya. Karena kalau kita sakit hati nanti kan kita jadi lain kali aku nggak mau lagi deh berbuat baik, percuma misalnya gitu, kan sayang. Ya kan? Tapi kalau kita mau lebih netral dulu, jadi lebih menggunakan atau menganggap bahwa masukan itu untuk kebaikan di kesempatan berikutnya, itu mungkin akan beda. Kita akan anggap itu sebagai satu saran yang konstruktif. Atau kalau seandainya hanya satu orang yang mencela, yang lain tidak ada yang mencela, ya kita mungkin harus lebih empati terhadap orang itu. Barangkali ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat dia tidak nyaman. Sebab kadang-kadang begini, kalau kita berbuat baik, itu kan ada orang yang menganggap, mau show ya, atau mau membuat saya kelihatan jadi nggak baik ya, karena saya nggak melakukan itu. Itu ada loh. Pandangan seperti itu. Jadi kita jangan langsung bereaksi negatif. Maklumi saja gitu. Oh mungkin dia belum mengerti bahwa yang kita lakukan ini sebetulnya tidak ada niat lain selain ketulusan untuk melakukan hal yang bermanfaat gitu. Karena kan tidak bisa ya memuaskan semua orang ya. Jadi mesti ingat aja, bahkan Buddha pun masih dicela gitu. Jadi kalau kita dicela ya belum apa-apalah, nggak apa-apalah, belajar aja. Makanya komunikasi itu kan sangat penting. Kalau kita berhasil mengomunikasikan dengan baik, itu hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kecewa, itu mungkin bisa berkurang. Gitu. Jadi tetap harus semangat, jangan berkecil hati, jangan berhenti berbuat kebajikan karena ada celaan atau karena ada kegagalan. Karena kita harus tahu bahwa faktor-faktor pendukung di luar kendali kita itu sangat banyak. Jadi kalau ada yang kita lakukan itu berhasil dengan baik, itu adalah karma bajik kita juga. Benar loh, orang untuk bisa berbuat kebajikan itu membutuhkan karma bajik. Betul. Sebab kadang-kadang kita ingin berbuat kebajikan tapi nggak bisa terlaksana. Betul. Makanya ada istilahnya yang disebut kusala mula karma, itu sangat penting. Karma bajik awal itu sangat penting. Makanya banyak yang menyarankan pokoknya berbuat kebajikan dulu deh. Supaya kita ada jodoh, misalnya bertemu dengan guru, ya, bertemu dengan ajaran, bertemu dengan komunitas, bertemu dengan orang-orang yang bisa mendukung kemajuan spiritual kita. Kalau tidak, meskipun ada guru di depan kita, mungkin kita nggak anggap itu sebagai guru gitu. Kita nggak mau belajar katanya, gitu ya. Jadi ini sangat penting ya. Nah, Borobudur itu mengajarkan hal-hal seperti itu. Hindarilah perbuatan-perbuatan tak bajik, perbanyaklah kebajikan. Karena kalau sudah punya timbunan kebajikan, mudah-mudahan ya, atau setidaknya kita itu sudah punya tabungan lah untuk bisa bertemu dengan hal-hal yang bajik lagi, yang akan memperbaiki kehidupan kita dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Gitu. Betul. Seperti di Dhammapada. Jadi jangan kecil hati ya. Bu Lilis ya. Ketika kita
ketika orang baik itu belum menemukan kebaikan, dia pikir kebaikannya itu belum ada. Padahal hanya belum Betul. masak aja begitu ya. Betul, 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 betul. Kan orang kadang-kadang, saya udah berbuat baik terus, tapi kok masih belum Sial gitu. mendapatkan hoki, misalnya begitu ya. Kan nggak sesederhana itu gitu. Urusan karma itu sangat rumit, makanya sedapat mungkin ya, begitu kita tahu begitu rumitnya dan begitu rapuhnya kehidupan kita, sedapat mungkin janganlah menyia-nyiakan waktu yang kita punya ini untuk hal-hal yang tak berguna, apalagi untuk hal-hal yang negatif gitu. Yang tak berguna aja sayang gitu. Lebih bagus untuk yang bisa menghimpun kebajikan dan menghimpun menambah kebijaksanaan kita. Karena dua itu ya, wisdom and compassion itu kan. Compassion itu berarti kan kita senang berbuat baik. Wisdom itu kan berarti kita menambah pengetahuan kita ya, pemahaman kita, sehingga kita bisa lebih tepat dalam merespon hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Oke, Bu Lilis, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk berikutnya. Semoga Ya. itu menjawab. Silakan. Saudara Sandi. Berikutnya dari saudari Susanayap 88. Ibu Lilis, saat orang lain membenci atau melukai kita, apakah itu adalah refleksi bentuk pikiran kita sendiri? Bagaimana Bu Lilis? Menarik ini. Memang ada satu teori yang disebut mirror ya, seperti cermin gitu, memantulkan. Jadi kalau misalnya orang membenci kita, katanya ada kemungkinan kitanya sendiri memancarkan vibrasi yang seperti itu. Jadi memicu orang merespon dengan vibrasi yang serupa. Jadi boleh dicoba. Kalau misalnya ada orang yang membenci kita, misalnya ya, kan kita ada belajar yang disebut meditasi cinta kasih, ya kan? Nah, cobalah kita latih lebih banyak, kemudian lihat hasilnya seperti apa. Kalau kita belum pernah melatih itu, ya kita carilah siapa yang sudah pernah berlatih untuk ajari kita lah gitu ya, supaya bisa. Nah, ini nanti jadi test case lah untuk kita gitu. Betul. Kan biasanya nanti kalau di meditasi cinta kasih itu kalau kita sudah bisa punya dasarnya, lama-lama kan bahkan orang yang membenci kita pun kita pancarkan cinta kasih, tapi tidak di awal, itu belakangan gitu. Karena kalau langsung ke situ nanti makin susah mengembangkan cinta kasihnya begitu. Jadi bisa, makanya orang kan sering dikatakan kasih tahu deh siapa teman kamu. Nanti kita bisa tahu kamu itu seperti apa katanya. Karena orang itu biasanya berkumpul dengan yang vibrasinya cocok kan, betul nggak? Kalau yang nggak cocok kan pasti nggak akan bisa akrab gitu. Jadi kalau misalnya teman-temannya itu teman-teman yang baik, ada kemungkinan dia juga vibrasinya memang baik gitu. Tapi kalau masih baik ketidakberdiam dia gitu, bisa menjadi satu ini juga di tes aja gitu. Betul nggak seperti itu? Karena memang ada teorinya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ibu saudari Karena Susanayap, sebetulnya di dalam batin, saya tambah sedikit ya, setiap orang. Bisa dicoba Ehipasiko selama dulu. orang tuh Vibrasinya coba betul. Vibrasi kitanya, jangan kalau ada orang benci kita balas benci gitu, paling tidak jangan itu dulu lah. Ya. Yang berikutnya dari saudari Ing the Great. Ibu Lilis, di dunia ini kita dituntut serba cepat. Apakah ada tips untuk tetap lembut dan hening meski di tengah suaranya agak putus-putus kita yang ya. sibuk? Oke, sudah terdengar Bu Lilis? Sudah? Ya, sekarang terdengar. Tadi putus-putus ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ing the Great. Di dunia sekarang ini kita dituntut untuk serba cepat. Apakah di buku ini ada dibahas tips dan trik untuk tetap lembut dan hening meski dalam keseharian yang sibuk? Saya
menangkapnya kita diajak serba pelan-pelan dan hening. Gimana nih Bu Lilis? Ada nggak tipsnya nih? Katanya disuruh pelan-pelan terus, apakah benar? Sebetulnya bukan pelan ya, disuruhnya tenang. Mhm. Tenang dan lembut. Tenang dan lembut itu nggak berarti lelet ya, nggak berarti pelan-pelan gitu. Bisa dengan cepat tapi fokus dan tanpa kekerasan, tidak menyebabkan ataupun lingkungan itu jadi tidak nyaman gitu. Ya kalau ada suasana kekerasan kan tidak nyaman jadinya kan, merasa terancam ya, rasa takut ya. Sedangkan kalau ini maksudnya diumpamakannya itu seperti singa ya. Singa itu kan nggak berarti pelan-pelan ya, singa juga gesit tapi tenang gitu. Nggak gerasa gerusu seperti monyet gitu. Kalau monyet itu kan lompat sana lompat sini, nggak ada ketenangan. Kalau singa itu kan fokus gitu. Jadi beda, pelan dengan tenang itu beda. Tenang itu berarti tidak mudah terguncang gitu. Dia bisa cepat, tapi mantap. Mungkin itu ya barangkali jawaban dari saya. Baik, mungkin harus coba lihat tips and triknya bagaimana untuk tenang dalam situasi yang serba cepat. Karena sebenarnya ini relevan sekali ya. Betul. Ya ini dalam kehidupan dunia kerja juga. Ya, banyak contoh di dunia kerja, banyak contoh. Bisa terdengar suara saya? Bisa, cuma agak putus-putus, mungkin signalnya barangkali ya, atau signal saya kurang tahu nih yang mungkin internet saya juga Bu Lilis. Oke, pertanyaan berikutnya dari saudari Intan Lindasari. Bu Lilis, bagaimana cara melindungi api kemarahan dari angin agar tidak membesar? Terima kasih. Silakan Bu Lilis. Jadi untuk melindungi api kemarahan itu yaitu dengan ketenangan. Jadi kita tidak mudah tidak reaktif ya. Makanya kalau itu kan indera-indera kita itu kan dianggap jendela ya. Jendela. Nah, kalau misalnya jendelanya dibuka semua, itu kan angin masuk. Nah, jadi kita harus mengurangi. Jadi jangan mengekspos diri ya ke hal-hal yang bisa memicu kemarahan kita. Gitu. Itu salah satu yang paling mudah dulu ya. Jadi kurangi. Jadi kalau misalnya ada orang yang selalu membuat kita marah, bisa nggak kita kurangi frekuensi berinteraksinya dengan dia dulu, kurangi dulu, untuk kita bisa belajar mengelola kemarahan kita. Jadi kalau kita mendengar apa-apa, misalnya mendengar kan biasanya kalau orang yang itu langsung hatinya panas kan ya dengar apa, nah kita tenangkan dulu. Apa sebetulnya yang dia maksud? Misalnya kita konfirmasi, ya kan? Kamu bicara ini maksudnya ini bukan gitu. Udah, oh enggak, saya nggak maksud itu, kan udah selesai, ya kan? Jadi cara kita menangani stimulus yang masuk itu akan memengaruhi bagaimana yang sudah ada di dalam itu supaya tidak menjadi membesar. Dan dengan latihan nafas, melihat ke dalam, ya. Kemudian dengan katanya meditasi jalan, itu semua bisa membantu kita mengambil jeda dulu, mengambil jarak. Jadi kalau kita dengar apa, kita lihat apa, kita meresponnya itu dengan tenang, berpikir dulu, melihat situasi apa adanya, tidak secara a priori sudah berprasangka orang itu pasti mau ini nih, mau itu gitu. Tapi kita analisa dulu, investigasi dulu, konfirmasi dulu gitu. Jadi kuncinya memang di komunikasi, ya. Makanya ada salah satu cara untuk resolusi konflik itu ya bagaimana kita bisa mengekspresikan kebutuhan kita, gitu. Supaya orang itu tidak
salah tangkap dengan apa yang kita lakukan, dan kita juga mau tahu kebutuhan orang katanya gitu. Jadi saling komunikasi dua arah ya, saling memahami sehingga tidak ada prasangka. Biasanya orang kan marah karena prasangka kan, Betul. ya. Kan ada cerita katanya ada orang yang berperahu, kemudian ada yang nabrak, udah marah, nggak taunya yang nabraknya perahu yang hanyut gitu. Nah terus jadi marahnya sama siapa dong? Kan belum apa-apa sudah marah, udah kesel dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dulu, ternyata cuma perahu hanyut, ya udah. Kan biasanya kita nggak apa-apa kalau begitu, betul nggak? Iya kan? Jadi ada banyak cara. Nah, salah satunya nanti ya bisa baca juga ya di buku itu ya. Itu di bab depan itu. Oke, baik. Semoga menjawab Saudari Intan Lindasari. Berikutnya dari Choi Chan-se. Ibu Lilis, bagaimana untuk mempertahankan ketenangan dalam batin secara konsisten, katanya, setiap hari? Secara konsisten tentunya dengan latihan. Okay. Dengan latihan menenangkan batin. Jadi ada banyak cara ya di buku itu tuh, hampir semuanya itu bagaimana kita meredam gejolak-gejolak yang terjadi ya. Jadi salah satunya katanya kita itu melatih kesabaran. Yang disebut dengan kesabaran itu berarti pada saat disakiti kita itu tidak bereaksi. Nah itu contohnya yang di Monumen Borobudur itu yang banyak ya. Bagaimana kesabaran itu akan membuahkan ketenangan. Karena biasanya orang kalau yang pemarah itu biasanya nggak sabar ya. Apa-apa tuh pengen ini, atau ya itu belum mencari tahu situasi yang sesungguhnya bagaimana, sudah bereaksi duluan. Ya sehingga ya menimbulkan keributan yang tidak perlu biasanya gitu. Jadi yang pertama tentunya ya melatih kesabaran dan melatih kesadaran, mindful, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Kalau kita tidak mindful katanya, biasanya kita itu udah terdistorsi, sama seperti kalau kita seperti pakai kacamata ya. Kalau pakai kacamata Ray-Ban yang agak gelap gitu, kan meskipun cerah kita pikir udah mendung gitu. Semuanya kan kelihatannya agak mendung. Karena apa? Kita terpengaruh oleh cara pandang kita. Jadi kita menjernihkan juga cara berpikir kita, jangan berprasangka ya. Kemudian jangan ada vested interest yang terlalu banyak untuk diri sendiri, karena biasanya itu membuat kita menjadi melakukan hal-hal yang membuat orang kadang-kadang tidak nyaman. Karena itu terasa, kalau orang yang tidak tulus kan lama-lama orang merasa juga ya, ternyata dia katanya ada udang di balik bakwan. Ada niat-niat lain misalnya gitu ya katanya. Padahal seharusnya kalau kita ingin betul-betul mengembangkan spiritualitas, bahwa kita kalau melakukan sesuatu itu dengan tulus dan dengan jujur. Jadi jujur di sini maksudnya walk the talk ya. Kita menjalankan apa yang kita katakan dan kita mengatakan apa yang memang kita jalankan gitu. Jadi tidak ada beban di dalam batin. Karena nggak ada yang mesti kita fabrikasi gitu. Semua ya memang apa adanya seperti itu. Itu memang tidak mudah. Ya, tapi bisa dilatih. Bisa dicoba. Makanya penting mencari komunitas ya yang melatih hal-hal yang sama, dan baca buku-buku berkualitas seperti yang diterbitkan oleh Karania, karena buku pilihan semua ya. Betul tidak, membuat kita menjadi lebih bisa memahami tentang kehidupan ini dengan lebih baik. Betul. Tidak keliru pandang. Yang paling bahaya kan kalau udah pandangan keliru gitu. Ya keliru semua lah. Betul. Yang kita lakukan. Motivasinya jadi keliru semua, penderitaan. Betul. Mengikuti. Betul. Baik, the last question, pertanyaan terakhir sekaligus menutup kali ini dari gimana cara melihatnya?
Hilang. Oke, sorry Bu Lilis, nggak kelihatan namanya itu. Hadayo Official, ini. Bila terpaksa harus menyimpulkan dalam satu kalimat singkat, bagaimanakah Bu Lilis bisa mendeskripsikan buku ini? Apa itu Bu Lilis katanya? Waduh, dalam satu kalimat singkat ya. Yeah. Kayaknya susah ya dalam satu kalimat singkat ya. Highlight-nya mungkin, highlight. Mungkin Kesannya highlight-nya ya, mungkin highlight-nya yang paling penting. Kesannya ya. Kita harus berusaha menjadikan diri seluas ruang agar hidup kita bisa tenang dan yang kita lakukan bisa betul-betul bermanfaat untuk menunjang spiritualitas kita. Mungkin itu yang saya tangkap, yang saya dapat. Okay. Ya. Jadi seluas ruang, itu yang nomor satu. Jadi harus inklusif ya, inklusif. Kita itu harus mau kalau istilah Dalai Lama itu bahwa kebahagiaan orang lain itu tanggung jawab kita. Wow. Kita turut bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Barulah kita bisa nanti menjadi setenang pepohonan dan selembut rerumputan dalam keseharian kita. Luar biasa sekali pertanyaan terakhir dari Hadayo Official. Silakan untuk direct message ke Karania karena pertanyaannya bagus sekali ya. Sekaligus menutup sesi kita pada malam hari ini. Kita akan pilih pemenangnya. Salah satunya adalah Hadayo Official. Kemudian pemenang berikutnya ada Intan Lindasari. Dan pemenang ketiga adalah Sandi Lenandi. Jadi silakan bagi pemenang untuk direct message ke Instagram Penerbit Karania, nama, alamat, dan nomor telepon Anda. Nanti kita akan kirimkan buku kali ini ke rumah Anda. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Boleh untuk memberikan sedikit closing statement-nya untuk ditambahkan atau mungkin sudah cukup Ibu yang tadi? Ya, semoga apa yang kita bincangkan hari ini, yang paling penting ya kalau menurut saya, bisa menggugah hati kita untuk mempraktikkan ya apa yang selama ini kita yakini bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik secara konsisten. Dan jangan pernah berhenti belajar. Jangan menutup diri, udah saya nggak mau tahu yang lain, hanya ini saja. Hidup itu tidak sesempit itu gitu. Jadi tetap kita harus mau belajar hal-hal baru, karena itu bisa menambah wawasan kita dan mungkin mempercepat latihan kita. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Lilis telah berkesempatan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini di Karania Wisdom. Kita sangat berterima kasih untuk sharingnya. Dan oleh karena itu, terima kasih juga dari Penerbit Karania akan memberikan hadiah, privilege, keanggotaan Karania Book Club kepada Bu Lilis selaku narasumber, yang benefitnya adalah cashback 30% dari buku-buku terbaru Karania. Terima kasih. Ya, sukses selalu ya, Karania. Ya, terima kasih Bu Lilis. Bagi sahabat Karania yang ingin bergabung juga di Karania Book Club atau membeli buku yang barusan kita bahas atau buku berkualitas kita yang lain, silakan hubungi melalui WhatsApp ke nomor 081 315 315 699 atau ke website Karania www.karania.com atau Tokopedia dan Shopee atas nama Penerbit Karania.
Sekian untuk pembahasan di Karania Wisdom kali ini. Terus ikuti acara Karania Wisdom setiap Rabu jam 8 malam. Follow akun Instagram kita @penerbitkarania agar tidak ketinggalan acara dan buku-buku kita yang lainnya. Akhirnya, baca buku Karania, jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Selamat malam, Bu Namo Buddhaya. Lilis dan Selamat teman-teman. malam. Saya N ya. Iya, silahkan.